Holocaust. Holocaust adalah salah satu pembunuhan massal paling kejam sepanjang sejarah. Terjadi pada masa Perang Dunia II tahun 1941 sampai 1945. Holocaust dilakukan oleh rezim Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler dengan tujuan utama memusnahkan seluruh orang Yahudi di Eropa. Selain Yahudi, korban lainnya termasuk etnis Roma yaitu Gypsy, penyandang disabilitas, homoseksual, kaum Slavia, dan kelompok oposisi politik. Holocaust dimulai dengan diskriminasi sistematis, pengasingan, dan kekerasan terhadap orang Yahudi. Mereka dipaksa tinggal di ghetto yang penuh sesak dan menderita kelaparan. Selanjutnya, Nazi membangun kamp-kamp konsentrasi dan kamp pembantaian di Eropa Timur, terutama di Polandia. Kamp paling terkenal adalah Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, dan Belzec. Metode pembunuhan yang digunakan sangat kejam dan terencana. Salah satu metode utama adalah kamar gas. Para korban diminta melepaskan pakaian dengan alasan akan mandi, lalu diarahkan ke kamar gas, tempat mereka dibunuh dengan gas beracun Zyklon B. Mayat mereka kemudian dibakar di krematorium. Selain kamar gas, pembantaian juga dilakukan melalui eksekusi massal, kerja paksa sampai mati, kelaparan, dan eksperimen medis brutal. Diperkirakan sekitar 6 juta orang Yahudi tewas dalam Holocaust. Kejahatan ini didorong oleh ideologi rasisme ekstrem Nazi yang menyatakan bahwa orang Yahudi adalah ancaman bagi kemurnian ras Jerman atau ras Arya Yang. Setelah perang berakhir, peristiwa Holocaust diungkap secara luas dalam pengadilan Nuremberg. Banyak pemimpin Nazi dihukum mati atau dipenjara atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Armenia. Genosida Armenia terjadi antara tahun 1915 hingga 1923 oleh Kekaisaran Ottoman, Turki Utsmani. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang Armenia tewas. Pembunuhan ini dianggap sebagai salah satu genosida paling kejam dalam sejarah karena metode pembantaian yang sistematis dan brutal. Pemerintah Ottoman mencurigai etnis Armenia bersekongkol dengan musuh-musuhnya, terutama Rusia, sehingga mereka memutuskan untuk menghilangkan komunitas Armenia. Pria-pria Armenia dieksekusi massal, sedangkan perempuan, anak-anak, dan orang tua dipaksa melakukan pawai kematian melintasi gurun Suria. Banyak yang tewas karena kelaparan, kehausan, penyiksaan, atau dibunuh di sepanjang jalan. Selain pembantaian fisik, genosida ini juga mencakup penghancuran budaya Armenia, gereja, dan komunitasnya. Hingga kini, pemerintah Turki masih menyangkal bahwa peristiwa ini merupakan genosida, meskipun diakui oleh banyak negara dan sejarawan. Rwanda. Pembunuhan massal ini terjadi pada tahun 1994 dan pembunuhan paling brutal dalam sejarah modern. Dalam waktu sekitar 100 hari, yaitu pada bulan April hingga Juli, sekitar 800.000 hingga 1 juta etnis Tutsi serta Hutu moderat dibantai oleh ekstremis Hutu. Penyebab utamanya adalah ketegangan etnis yang dipicu oleh propaganda kebencian, diskriminasi sejarah kolonial, dan pembunuhan Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana. Serangan dilakukan oleh tentara pemerintah, milisi Interahamwe, dan warga sipil biasa. Metode pembantaian sangat brutal, banyak korban yang dibunuh dengan senjata tajam seperti parang. Selain pembunuhan, terjadi pula pemerkosaan massal terhadap perempuan Tutsi. Dunia internasional lambat bertindak, dan PBB gagal menghentikan pembantaian. Genosida ini berakhir setelah Front Patriotic Rwanda, RPF, yang dipimpin Paul Kagame berhasil merebut ibu kota Kigali. Genosida Rwanda meninggalkan trauma mendalam dan menjadi pelajaran penting tentang kegagalan respons internasional terhadap kejahatan kemanusiaan. Kamboja. Genosida Kamboja terjadi antara 1975 sampai 1979 di bawah rezim Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot. Setelah merebut kekuasaan, Khmer Merah berupaya menciptakan masyarakat agraris murni dengan cara ekstrim. Semua penduduk kota dipaksa pindah ke desa untuk kerja paksa di ladang. Intelektual, guru, dokter, bahkan orang yang hanya memakai kacamata dianggap musuh negara dan dieksekusi. Tempat pembantaian terkenal adalah killing fields seperti Choyong Ek, penjara Tuol Sleng yang jadi pusat penyiksaan sebelum eksekusi. Metode pembunuhan sangat brutal, termasuk pemukulan hingga mati, pemenggalan, atau dilempar ke kuburan massal hidup-hidup. Diperkirakan 1,7 hingga 2 juta orang tewas akibat eksekusi, kelaparan, dan penyakit. Ini setara sekitar seperempat populasi Kamboja saat itu. Trauma genosida ini membekas dalam sejarah Kamboja hingga kini. Bosnia. Kejadian ini terjadi selama Perang Bosnia, 1992 sampai 1995. Puncaknya pada Juli 1995 dengan pembantaian Srebrenica, tragedi paling kejam dalam konflik tersebut. Pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Ratko Mladic menyerbu Srebrenica, wilayah yang seharusnya menjadi zona aman PBB. Dalam hitungan hari, lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibantai secara sistematis. Para korban dipisahkan dari wanita dan anak-anak, lalu dibawa ke lokasi eksekusi. Jenazah mereka dikuburkan di kuburan massal, banyak yang kemudian dipindahkan agar kejahatan itu sulit terungkap. Kejahatan ini dikategorikan sebagai genosida oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia, Ince Bava Bodowi. Selain Srebrenica,
Kampanye pembersihan etnis dilakukan di berbagai wilayah Bosnia dengan kekerasan brutal, termasuk pemerkosaan massal, penyiksaan, dan pengusiran paksa. Konflik ini menewaskan sekitar 100.000 orang, sebagian besar Muslim Bosnia. Peristiwa ini menjadi simbol kegagalan komunitas internasional dalam mencegah genosida di Eropa pasca Holocaust. Holodomor. Holodomor adalah tragedi kelaparan massal yang terjadi di Ukraina pada tahun 1932 hingga 1933 di bawah rezim Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Kata Holodomor berasal dari bahasa Ukraina yang berarti kematian akibat kelaparan. Diperkirakan sekitar 3 hingga 7 juta orang meninggal akibat kelaparan ini. Kelaparan ini bukan sekadar bencana alam, melainkan diduga kuat sebagai tindakan terencana oleh pemerintah Soviet untuk menghancurkan semangat nasionalisme Ukraina dan memaksa para petani untuk tunduk pada kebijakan kolektivisasi pertanian. Stalin memerintahkan penyitaan besar-besaran hasil panen, biji-bijian, dan ternak dari rakyat Ukraina. Desa-desa yang mencoba menyimpan makanan dihukum berat, dan warga yang mencoba melarikan diri dari wilayah tersebut dicegah oleh pasukan Soviet. Selama Holodomor, jutaan keluarga Ukraina mengalami kelaparan ekstrem, hingga banyak yang terpaksa memakan kulit pohon, rumput, bahkan ada laporan kanibalisme. Meski begitu, pemerintah Soviet saat itu menyangkal adanya krisis kelaparan dan bahkan menolak bantuan internasional. Saat ini, banyak negara, termasuk Ukraina, mengakui Holodomor sebagai genosida. Namun, Rusia dan beberapa negara lainnya masih menyangkal bahwa tragedi ini merupakan pembunuhan massal yang disengaja. Holodomor menjadi salah satu contoh kejahatan kemanusiaan paling mengerikan abad ke-20, mencerminkan kekejaman politik totaliter terhadap rakyatnya sendiri. Menonton sama dengan subscribe. Tertarik sama dengan like dan komen. See you next video.